Dalam kunjungan kerjanya ke Sidoarjo, Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun 2023 di Mabes Polri. Dalam sidang putusan Dewan Pengawas KPK, Firly Bahuri menerima atau dikenai sanksi berat, yaitu diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua KPK. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 27 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kegiatan rilis akhir tahun 2023 bertempat di Mabes Polri, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2023. Rilis akhir tahun yang dilaksanakan Polri berlangsung pada Rabu 27 Desember 2023 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Kegiatan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan dihadiri Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, para pejabat utama Mabes Polri, serta sejumlah undangan, diantaranya pimpinan media, Ketua KPU Hashim Asyari, perwakilan Bawaslu, serta elemen mahasiswa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan rilis akhir tahun 2023 Polri untuk menyampaikan laporan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2023 dan merupakan wujud transparansi Polri kepada masyarakat. Ini adalah momentum bagi kami untuk mencapai capaian kinerja sepanjang tahun 2023 dan juga wujud akuntabilitas serta transparansi kami pada masyarakat sebagaimana slogan kami, transformasi menuju Polri yang presisi. Pada kegiatan ini, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto menyampaikan apresiasi kepada Polri atas capaian kinerja sepanjang tahun 2023 hingga dapat meningkatkan kepercayaan publik mencapai 87%. Kami dari Kompolnas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian kinerja dari jajaran Polri di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari hasil survei menunjukkan angka yang sangat tinggi dan ini tentunya capaian yang luar biasa. Nah, kami setelah mendengar paparan tadi, ya memang layak untuk mendapatkan penilaian yang tinggi karena capaian itu. Terobosan yang dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, kemudian bagaimana bentuk transparansi dibangun, komunikasi melalui Jumat curhat dan sebagainya. Itulah yang kemudian menghasilkan persepsi publik bahwa Polri dapat dipercaya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan pelayanannya dianggap baik. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, yang mengapresiasi dedikasi anggota Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya, tadi saya sudah mendengar rilis dari Pak Kapolri dan saya terkejut ternyata banyak peningkatan yang luar biasa. Bahkan persepsi masyarakat terhadap Polri meningkatnya drastis dan ini bagus ya. Padahal kalau kita lihat di awal tahun Polri sempat mendapatkan kondisi di mana problemnya sangat serius di antara kasus Sambo dan beberapa kasus yang lain. Tentunya
saya yakin ya prestasi ini bukan hanya terjadi tiba-tiba, tapi ada suatu kerja keras, ada dedikasi dari para anggota Polri, dan ada keteladanan yang ditunjukkan oleh para pimpinan Polri termasuk Pak Kapolri. Dan sikap ini yang luar biasa dan saya kira mempertahankannya dan meningkatkannya ini menjadi suatu PR dan saya yakin itu akan bisa dilakukan. Pada kegiatan rilis akhir tahun 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto menyerahkan penghargaan kepada 3 Polda pemenang Lomba Pengawasan Melekat tingkat Polda, yakni Polda Jambi, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Satgas Pangan Polri menyampaikan evaluasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023 dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait monitoring harga ketersediaan maupun distribusi terhadap sejumlah bahan pokok. Kami laporkan juga Bapak Irjen dan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan Satgas Pangan yang dilaksanakan dari kurun waktu 19 Desember sampai dengan terakhir tanggal 23 Desember, kami melaksanakan kegiatan rakor dan melaksanakan pendampingan baik dengan Bulog maupun pendampingan juga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementan dalam rangka peningkatan produksi pangan padi dengan jagung di tahun 2023 dan tahun 2024. Next. Kegiatan lain juga kami juga melaksanakan kegiatan dengan teman-teman Bappenas juga berkenaan masalah SPHP kedelai yang disampaikan bahwasanya pelaksanaan tahap 2 yang akan dilaksanakan oleh Akindo ini masih dalam proses perjalanan dan akan terrealisasi stok sebesar 70.000 ton diperkirakan akan tiba pada tanggal 30 Desember 2023. Kendala saat ini dari importir yaitu banyaknya antrian kapal di luar negeri dan mengakibatkan proses pengiriman menuju Indonesia sehingga memakan waktu yang lama dan membuat pemenuhan stok Indonesia menjadi terhambat. Dari kegiatan yang kami laksanakan, Pak Irjen, untuk kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan hasil monitoring Satgas Pangan di pusat maupun di daerah. Untuk kesimpulan yang bisa kami tarik, yaitu untuk harga beras cenderung di atas head selama tahun 2023, mencapai 17,64% di zona A dan 16,67% di zona B dan 27,5% di zona C. Ini dipengaruhi karena adanya biaya transportasi dan kuli angkut yang mempengaruhi untuk biaya produksi. Kemudian adanya penurunan produksi cabai di beberapa wilayah sentra produksi akibat adanya perubahan musim. Kemudian berkenaan dengan harga minyak kita yang di atas head ini, namun kami monitor untuk ketersediaan di beberapa wilayah di Indonesia ini semuanya stok tercukupi dan harga cenderung normal. Kemudian untuk 6 komoditi perhatian di tahun 2004 berupa beras, gula, bawang putih, kedelai, dan jagung, di mana stok dan komoditi tersebut masih mengandalkan importasi dan mengalami kendala diakibatkan musim ekstrim yang terjadi di beberapa sentra produksi Indonesia. Dari kesimpulan ini kami juga memberikan rekomendasi terkait dengan pemerintah daerah dan jajaran terkait harus memastikan ketersediaan stok beras di masing-masing daerah dan menjaga jalur distribusi terutama di daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi produksi terutama yang menggunakan benih cabai, bantuan dari pemerintah, serta membantu pendistribusian cabai khususnya dari wilayah sentra produksi yang surplus ke daerah yang tinggi konsumsi ataupun defisit dengan menggunakan dana BTT, bantuan tidak terduga. Kemudian melakukan monitoring untuk pengawasan dan perbaikan terkait dengan tata niaga serta jalur distribusi minyak curah dan minyak kita. Dan yang terakhir, kami memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat dan daerah perlu mengantisipasi untuk ketersediaan stok dan pangan menghadapi kalender nasional berupa kegiatan keagamaan dan cuti bersama. Ini mungkin dapat diantisipasi karena untuk kalender nasional ini sudah diketahui bersama, jadi oleh karena itu seharusnya untuk di pemerintah pusat dengan daerah bisa mengantisipasi terhadap ketersediaan stok yang ada sehingga tidak mengganggu ataupun menghambat
eh, distribusi yang dilaksanakan. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.